Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Di video kali ini saya akan bahas beberapa soal tentang sel elektrokimia. Ada sel volta, ada sel elektrolisis, dan juga perhitungannya yang melibatkan hukum Faraday 1 dan Faraday 2. Nah, gimana soal-soal, gimana penyelesaian ataupun pembahasan dari tiap soalnya? Yuk langsung aja kita mulai ya. Ada soalnya ada 5 ya, dan esai semua. Oke, ini soal nomor 1. Diketahui potensial elektrode aluminium Al, kadmium Cd, dan tembaga Cu. Ini ada 3 datanya. Lalu yang A, tuliskan diagram sel volta yang dapat disusun dari ketiga elektroda tersebut. B, potensial sel masing-masingnya. Dan C, reaksi sel masing-masing juga. Di sini diagram sel ini notasi sel volta yang saya buat di sini ya. Oke, yang A. Jadi ini kan pasti ada 3 kemungkinan ya. Jadi kemungkinan 1, 2, dan 3. Kita ke 1 dulu, Al dengan si CD lah. Nah, kan ini jembatan garam ya, notasi sel. Di kirinya reaksi oksidasi, di kanannya reaksi reduksi. Nah, ini satu garis artinya pembeda fase. Nah, yang satu tadi Al dengan CD. Siapa lebih negatif, Al atau CD? Ya, siapa yang lebih mengalami oksidasi, Al atau CD? Lihat aja nih. Al kan lebih negatif daripada si CD. Berarti Al di sebelah kiri, CD. Nah, yang di kiri kan oksidasi. Oksidasi itu kan kenaikan bilangan oksidasi ya. Dari ini yang 0, yang logam menjadi ionnya 3+. Oke, reduksi kebalikannya. Ya, berarti si CD yang 2+ aqueous menjadi CD yang solid, biloxnya 0. Gitu caranya ya. Nah, coba lagi. 2 itu tadi Al dengan Cu. Siapa lebih negatif? Oh, udah jelas ya. Al-nya minus, si Cu-nya positif. Jadi udah pasti nanti si Al yang di kiri. Polanya sama kayak di atas. Yang solid menjadi yang aqueous. Yang di kanan si Cu-nya. Yang 2+ menjadi Cu yang solid, bilox 0. Yang ketiga, si CD dengan Cu. Jelas si CD yang di kiri karena dia lebih negatif. Di sini CD yang solid, bilox 0 menjadi CD2+ yang aqueous. Lawannya si Cu. Cu2+ yang aqueous jadi Cu yang solid. Ini untuk yang A ya. Sedangkan untuk yang B, yang diminta adalah potensial sel, NO sel. NO sel itu kan berarti tinggal NO-nya si reduksi dikurang NO-nya oksidasi. Data 1, reduksinya kan si CD, oksidasinya si Al. Jadi bisa dikatakan ini NO-nya CD kurang NO-nya Al. Ikutin aja angkanya. Jadi NO sel sama dengan NO-nya si CD min 0,40 dikurang. Nah, itu kan minus juga, jadi kasih kurung ya. 1,66. Jadi minus 0,4 plus 1,66 ya. Maka ini pasti plus 1,26 volt. Spontan ini ya reaksinya. Yang kedua caranya sama. Kanan kurang kiri berarti Cu kurang Al. Cu plus 0,34. Al min. Jadi kan min jadi plus ya. Berarti ini pas 2 ya. 2,0. Yang ketiga caranya juga sama, kanan kurang kiri, Cu kurang CD. Cu-nya 0,34, CD-nya 0,40. Berarti plus ya, 0,74 volt. Beres untuk yang B-nya. Sekarang untuk yang C, ini reaksinya kita diminta menuliskan reaksinya satu persatu.
Jadi mudah-mudahan muat nih ya. Saya ambil dari yang A aja, yang poin 1. Nah, reaksi di katode, kan katode terjadi reaksi reduksi ya. Jadi kan reduksinya si CD. Jadi ini CD2 plus tambah 2 elektron menghasilkan CD. Oke, lalu yang di anode kan oksidasi. Udah, berarti si Al menjadi Al3 plus tambah 3 elektron. Eliminasi elektronnya kali silang, kali 3 kali 2. Kali 3 kali 2, supaya elektronnya habis ya. Berarti 3CD2 plus tambah 2Al menghasilkan 3CD tambah 2Al3 plus. Dengan cara yang sama, yang kedua, yang tadi yang 1 ya. Katodenya si yang kanan si Cu. Cu2 plus tambah 2 elektron menghasilkan Cu. Saya nggak buat fase-fasenya ya, padat aqueousnya ya, tapi bisalah kalian nanti ya. Yang anodenya si Al. Al menjadi Al3 plus tambah 3 elektron. Kali silang lagi, ke atas kali 3, bawah kali 2, supaya elektronnya habis. 3Cu2 plus 2Al. Yang di kanan 3Cu, 2Al3 plus. Yang ketiga, katode. Yang kanan si Cu lagi nih. Cu2 plus tambah 2 elektron menghasilkan Cu. Anodenya si CD ya. Kadmium. CD2 plus tambah 2 elektron. Sama-sama 2 elektron ya, cukup kali 1 kali 1. Ini bisa dicoret ya. Berarti Cu2 plus tambah CD menghasilkan Cu tambah CD2 plus. Oke, soal nomor 1 selesai ya, ABC-nya. Lanjut soal nomor 2. Ada dikasih tahu data potensial elektrode Cu dan Al. Potensial reduksinya ya. Cu plus 0,34, si Al minus 1,66 volt. Nah, berdasarkan data ini, larutan CuSO4 dapat disimpan ke dalam botol aluminium gitu. Jadi kalau kita misalnya punya botol gimana ya? Misalnya lah, ini botol ya. Yang terbuat dari aluminium. Terus dalamnya kita masukkan CuSO4. Saya represent dengan si Cu2 plus saja. Bisa nggak sih kayak gini gitu? Ya kita tinggal buat reaksinya aja. Al tambah Cu2 plus berlangsung atau tidak? Kalau berlangsung ya gawat. Artinya Al-nya akan hancur, lama-lama wadahnya hancur gitu. Kalau nggak berlangsung, ya itu yang kita harapkan. Gitu ya. Nah, jadi Al kan lebih negatif dari Cu. Artinya Al bisa mendesak Cu keluar. Mereduksi ya, mendesak Cu keluar dari Cu2+. Sehingga nanti Al-nya jadi yang bermuatan, Cu-nya jadi yang logamnya. Kok CD? Cu. Nah, ini reaksinya berlangsung nih. Ya. Artinya apa? Nanti wadah ini lama-kelamaan akan hancur. Ya berarti disarankan nggak menyimpan seperti ini? Ya jelas tidak. Jadi ya jangan. Gitu ya. Jadi tidak disarankan, tidak boleh. Tidak dapat, terserahlah apa kata-katanya yang cocok. Paham ya? Jadi reaksikan saja. Ini kan nanti mereka ketemu di dalam ini. Berarti wadahnya Al ketemu dengan larutannya CuSO4 si Cu2+. Nah, cek apakah reaksinya berlangsung atau tidak. Kalau berlangsung ya jangan dilakukan itu. Kenapa ya? Kalau berlangsung berarti Al-nya itu kalau dia menjadi ion itu berarti artinya dia bisa dibilang larut lah. Al-nya larut. Masa iya kita nyimpan di wadah gitu lama-lama wadahnya larut, ya hancur kan? Jadi yang kita harapkan adalah yang tidak berlangsung.
Ya, atau kalau mau hitung E0 nih juga bisa nih sebenarnya ya. E0-nya kan berarti reduksinya si CU kan. E0 CU kurang E0-nya si AL. CU-nya berapa? 0,34 kurang 1,66. Ini 2 ya. Ini kayak yang tadi ya. 2,0 positif. Artinya reaksi ini berlangsung. Artinya AL-nya akan lama-kelamaan larut, hancur wadahnya. Berarti ya jangan. Gitu ya. Mudah-mudahan paham ya. Lanjut nomor 3, elektrolisis. Ini buat reaksi ya. Ada 3 reaksi A, B, C. Yang pertama katanya larutan NaI, elektrodenya PT. Aman ya kalau PT, karena dia inert ya. Inert tuh artinya nggak suka ikut bereaksi dia. Jadi dia nggak terlibat dalam kompetisi reaksi di katode maupun di anode. Larutan ZnNO32, elektrodenya Cu. Nah ini hati-hati, tidak inert. Nanti dia akan kena di oksidasi. Lalu ini leburan, hati-hati. Leburan tidak melibatkan air. Jadi leburan itu tidak ada air. Jadi air tidak mungkin terlibat dalam reaksi itu. Oke, kita mulai yang A. Jadi cara pertama, nggak usah ribet-ribet, ionkan saja dulu. Na plus tambah imin. Larutan ya. Nah, di katode reaksinya hanya berlangsung pada jenis kationnya, hanya dipengaruhi oleh jenis kationnya. Na plus ada di sini ya, dia logam aktif 1A. Logam aktif itu NO-nya itu lebih negatif dari air. Jadi air yang kena reduksi di situ. Jadi tinggal tulis di sini reduksi air adalah 2H2O tambah 2E menghasilkan H2 tambah 2OH-. Itu ya, jika dia logam aktif yang dari sini 1A2A ALMN itu NO-NO-nya lebih negatif dari air. Air yang lebih positif, maka air yang kena reduksi di katode. Gitu. Sedangkan di anoda, nah karena di inert kita ke sini, kalau nggak inert kita ke bawah. Lalu imin itu masuk ke sini. Ya karena dia nggak mengandung O. Kalau dia mengandung O, namanya sisa ion asam oksi, dia lari ke atas. Tapi kalau enggak ya berarti ke sini, X-nya ganti dengan si I tadi. Berarti 2 imin menghasilkan I2 tambah 2 elektron. Udah tinggal sama-sama 2 elektronnya ya. Kali 1 kali 1. 2H2O 2 imin H2 I2 2OH-. Beres. Lalu yang B, ionkan saja dulu Zn NO32. NO3 itu kan min 1 ya, kalau ada 2 berarti total muatan minnya min 2. Maka si Zn nya supaya 0, 2 plus ya. Dia pakai Cu, tidak inert. Nah untuk katode tadi kan saya tulis di sini, kalau katode itu nggak bergantung kepada jenis anodenya, dia nggak peduli dipakai Cu atau Fe gitu. Dia cuma fokus saja ke jenis kationnya, Zn2+. Adakah Zn2+ di logam aktif ini? 1A, 2A? Tidak ada kan? Kalau tidak ada, dia masuk kategori kation lain, dia sendiri yang tereduksi. Ini reaksinya. L-nya ganti aja dengan si Zn. Zn2+ tambah 2 elektron menghasilkan Zn. Lalu yang kedua di anodenya, karena dia pakai elektrodenya Cu dan Cu itu tidak inert, jadi langsung anode itu yang teroksidasi. Jadi si Cu langsung yang kena oksidasi di anode. Itu ya. Kalau dia tadi inert, kita naik ke atas, kita bagi lagi sisa asam oksi atau bukan. Tapi kalau dia tidak inert, udah auto dia sendiri yang kena oksidasi di anoda. Itu ya. Jadi kuasain apa ya istilahnya? Aturan-aturan main yang di sebelah kanan ini ya. Sama-sama 2 elektronnya kali 1 saja cukup. Zn2+ tambah Cu, Zn tambah Cu2+.
Lanjut C, ini yang ketiga. Leburan Al2O3. Hati-hati ya, ini leburan, tidak ada airnya. Elektrodenya karbon, aman ya, inert. Ionkan saja dulu Al2O3 menjadi 2Al3 plus tambah 3O itu kan 2 min ya. Nih. Lalu di katode, hati-hati, Al3 plus itu kan nanti orang lihatnya di sini kan. Wah, ini kan ada, berarti air yang tereduksi Kak gitu. Tapi tadi ingat, ini leburan. Leburan artinya airnya nggak ada. Berarti mau nggak mau dia sendiri yang langsung kena reduksi di katode. Jadi tinggal tulis saja Al3 plus tambah 3 elektron menghasilkan Al. Nah, koefisien ini dipakai atau enggak Kak? Bisa dipakai, bisa enggak usah takut. Saya nggak pakai, nggak apa-apa. Nanti pasti hasilnya akan sama, dipakai atau tidak ya. Sedangkan di anoda ya langsung aja O2 min. Oksigen kan yang kita hirup itu kan dia bentuknya diatomik ya, O2. Nah gitu, jadi biar tahu dulu perubahannya supaya kita bisa menyetarakan jumlah O-nya. Ini kali 2, karena di kanan 2, di kiri masih 1 tadi. Nah muatannya jadi 4 kan di kiri, tambahkan 4 elektron di kanan. Udah tinggal kali silang, kali 4 kali 3. 4Al3 plus 6O2 min 4Al 3O2. Beres soal nomor 3 ya. Kita ke nomor 4. Kategorinya katanya HOTS ya. Seorang pendidik ingin melapisi lempeng besi dengan perak. Ini kalau kita punya besi, nah ini mau di cover sama si perak lah gitu, Ag. Pelapisan tersebut dilakukan dengan cara elektrolisis larutan Ag+, ya bisa AgNO3 dan sebagainya ya. Waktunya 10 menit, harusnya 10 ampere. Nah dikasih tahu nih massa jenis itu Rho ya. Rho 10,5 gram per cm kubik. Lalu ketebalannya yang diharapkan adalah 0,03 cm. Nah, massa perak yang digunakan berapa? Luas permukaan yang digunakan, yang terlapisin berapa? Oke, ini agak ribet juga ya. Tapi kan kita punya data di sini. T sama dengan 10 menit. 10 menit. Berarti kalau kita jadikan detik kan 600 ya. Lalu ada arusnya 10 ampere. Ini Ag-nya 100. Ini kan Ag plus ya. Berarti Ag plus tambah elektron menghasilkan Ag. Berarti bervalensi 1 ya. Atau biloxnya 1. Supaya nanti kita tinggal masuk rumus. Kita tinggal untuk massa cari aja langsung M sama dengan I kali T per 96.500 kali ME, massa ekuivalen. Massa ekuivalen adalah AR per bilox. Si Ag punya ya. Nah, atau yang ditanyakan tadi, massa ya. Udah masukin aja rumusnya. Masukin aja angkanya. 10 kali 600. 96.500 dikali AR-nya Ag 108, biloxnya 1. Nah, ini saya hitung dapat sebesar 6,72 gram. Oke. Lalu, ini pertanyaan pertamanya beres. Yang kedua adalah luas permukaan. Kalau luas permukaan pasti kita melibatkan volume. Nah, bagaimana mendapatkan volume dari massa? Ya kita butuh yang namanya massa jenis. Massa jenis adalah perbandingan massa per volume. Makanya satuannya kan gram per cm cube ya. Oke, jadi kita ubahlah 6,72 ini jadi berapa sih volumenya ini gitu. Rho sama dengan massa per volume. Oke, berarti kalau ditanya volume, berarti massa dibagi Rho ya.
bagi massa jenis ya. Tadi massanya dapat 6,72, massa jenisnya 10,5 kan gram. Ini gram per cm kubik. Jadi cm kubiknya naik ke atas ya. Ini dapat sekitar 0,64 ya cm kubik. Ini volumenya. Yang ditanyakan luas permukaan. Jadi luas permukaan itu volume dibagi ketebalan yang diminta. Nah, udah volumenya yang tadi itu kan yang dari 6,72 diubah jadi cm pangkat 3 itu adalah 0,64 ya. Nah, ketebalan yang diharapkan tadi berapa? Nih, 0,03 ya cm. Maka ini dapat sekitar 21,33 cm, berarti bujur sangkar ya, kuadrat. Oke, selesai ya soal nomor 4. Jadi ada dua yang ditanya, massa, ini M ini massa ya. Satu lagi luas permukaan. Hati-hati dengan ini, dengan massa jenis ini ya. Oke, terakhir soal nomor 5. Ada proses elektrolisis, harusnya X ampere, 1 jam waktunya. Dapat 5,75 gram timbal Pb ya. Dari larutan timbal sulfat. Harus yang sama katanya dialirkan ke dalam HCl selama 2 jam. Larutan HCl-nya. Hitung volume gas hidrogen yang dihasilkan pada suhu 0 derajat 1 atm. Ini STP ya, kelas 10 nih. Oke, jadi bisa dikatakan ini dua keadaan ya. Pertama untuk timbal sulfat PbSO4. Yang kedua nanti untuk HCl. Tapi pakai arus yang sama. Ya, ini kalau diionkan Pb2+. Nah, nanti di katode si Pb yang kena reduksi menghasilkan Pb. Inilah yang nilainya 5,175 gram tadi yang di soal itu. Nah, kan katanya dia pakai arus sebesar X. Jadi kita ke case yang pertama dulu ya. Case ke PbSO4 dulu, HCl-nya belakangan. Kita belum dapat arusnya nih. Sebenarnya tinggal masuk rumus kan. M sama dengan I kali T per 96.500 kali ARPB dibagi dengan biloxnya. Nah, ini dia 2 plus berarti biloxnya 2 nanti ya. Yang ditanyakan, yang dicarikan I-nya kan, arus X itu ya, X ampere itu. Kalau kita kotak-atik nih M kali 96.500 kali bilox berarti bagi T kali AR-nya si PB ya. Masukin angka-angkanya tadi 5,175 96.500 2. T-nya 1 jam. 1 jam itu berarti 3.600 detik ya. 3.600 dikali AR-nya 207 nih. Nah, ini saya dapat ini sekitar 1,34 ampere. Lalu arus inilah yang dipakai untuk elektrolisis larutan yang kedua. Ya, HCl dia. Jadi di sini kita bahas tentang yang HCl-nya. Karena di sini yang ditanyakan. Oke, ionkan dulu H+ tambah Cl-. Lalu di katode H+-nya menghasilkan atau menjadi gas hidrogen ya. H itu membentuk diatomik ya. Kali 2 tambah 2 elektron. Yang ditanya itu volume gas hidrogen ini, yang ditanya ini berapa liter gitu. Nah, penghubung dia ini harus kita cari dari sini, mol elektron. Jadi mol elektron I kali T per 96.500. I-nya yang didapat dari tadi yang di sini, karena katanya kan arus yang sama.
I-nya tadi 1,34. Tapi proses yang kedua itu 2 jam. 7.200 ya detik. 96.500. Nah, ini dapat 0,099 gitu ya. Jadi saya bulatin aja 0,1 mol biar gampang hitungnya nanti. Nah, jadi elektronnya 0,1 mol. Di sini 0,1. Berarti berapa di H2? Perbandingan koefisien mereka aja. Si elektron 2 koefnya, si hidrogen 1 koefnya. Ya, berarti si H2 itu adalah setengahnya ya dari si 0,1 dari si elektron. 0,05 mol. Jadi mol H2 0,05 mol. Tapi yang ditanya volume VH2 dalam keadaan STP. Mol kali, ingat ya, 22,4. Dapatlah ini 0,56 liter gas hidrogen yang dihasilkan. Oke, selesai ya. 5 soal tentang elektrokimia sebenarnya ya, nggak cuma elektrolisis Faraday, tapi tadi ada juga volta di awalnya. Oke, mudah-mudahan membantu ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa dimengerti buat kalian yang terutama sedang mempelajari materi ini. Maaf ya kalau ada kesalahan kekurangan, ini niatnya cuma membantu saja. Oh ya, jangan lupa cek terus, update terus ya video-video terbaru lainnya di channel 5N Chemistry ini. Sampai jumpa, bye-bye.